sidang. Aku boleh masuk? Aku boleh masuk ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi hadirin sidang yang saya banggakan dan rekan-rekan kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saya cintai. Pada hari ini tanggal 25 Juli tahun 2022, kita semua akan menyaksikan praktikum peradilan semu guna untuk memenuhi syarat nilai praktikum. Kami dari kelompok hukum perdata mohon izin untuk memperagakan persidangan semu untuk hari ini. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok hukum acara perdata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Nibrasuna Martadinata selaku panitera untuk sidang semu pada hari ini. Lalu perkenalkanlah Irfan Afif Amanullah selaku hakim ketua, Fatia Farhatunisa selaku hakim anggota 1, Nurmia Humayroh selaku hakim anggota 2. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dari pihak penggugat. Perkenalkanlah Muhammad Dafa Hakim selaku penggugat, Indra Firmansyah selaku kuasa hukum penggugat, dan Salma Nur Fauzia selaku kuasa hukum penggugat. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan dari pihak tergugat. Hadirin sidang yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkanlah Naufal Gibran Haikal selaku tergugat. Selanjutnya Ajeng Nadia Putri selaku kuasa hukum tergugat, dan Dia Ayu Lestari selaku kuasa hukum tergugat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan saksi. Yang pertama ada Gevira Fitria Riyadi selaku saksi ahli, Puan Nurhaliza selaku saksi ahli, Yusuf Dwi Julianto selaku saksi ahli, dan yang terakhir adalah Retno Arum Puspitasari yang sayang sekali hari ini berhalangan untuk menghadiri sidang semu atau moot court event. Tapi hadirin sekalian, janganlah khawatir, kita semua akan bertemu dengan Retno pada sidang nanti melewati telekonferensi Zoom meeting nanti. Baiklah, perkenalan anggota untuk kelompok hukum acara perdata telah selesai. Maka dari itu, saya mohon kepada rekan-rekan dari anggota hukum acara perdata agar menempati tempat pada ruangan sidang sesuai dengan posisi yang telah disepakati. Saya persilakan. Hadirin sidang semu yang saya banggakan dan saya cintai, izinkanlah saya untuk sedikitnya membahas kasus apa dan bagaimana kasus yang nanti akan kita bahas pada saat persidangan semu nanti. Persidangan ini, kasus ini dimulai pada penggugat yaitu Budi Halim menggugat Yayasan Hua Ing Found yang diketuai oleh Iwan Setia Dharma. Gugatan ini diajukan oleh Budi Halim karena Budi Halim merasa haknya telah dirampas oleh tergugat sehubungan dengan kasus yang sebelumnya. Kasus yang sebelumnya itu apa?
Kasus yang sebelumnya adalah Budi Halim dituduh melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual suatu hak cipta barang atas nama merek Arishine yang menurut versi tergugat atau Yayasan Hua Infam yang diketuai oleh Iwan Setiadharma adalah milik mereka. Maka dari tuduhan tersebut, Budi Halim harus mendekam di dalam tahanan. Mendekam di dalam tahanan. Dan untuk membebaskan dirinya, Budi Halim harus menandatangani suatu perjanjian jual beli merek untuk syarat perdamaian dan pembebasan dirinya dari tahanan. Hadirin sidang, sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita ikuti kelanjutannya pada sidang nanti. Terima kasih. Sidang Perkara Perdata nomor 2356 PDT 12 2021 Pengadilan Negeri Semarang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, hari ini hari tanggal 9 September Kamis 29 Desember 2021, sidang perkara perdata nomor 2356 PDT 12 2021 PNG SMG tentang perkara perdata antara Budi Halim sebagai penggugat dan Yayasan Hua Infam yang diwakili oleh Iwan Setiadharma selaku ketua yayasan sebagai tergugat. Saya nyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap untuk mulai persidangan? Siap, ya. Pada pihak penggugat sudah siap untuk mulai persidangan? Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Siapa di sini yang hadir sebagai penggugat? Saya hadir dan didampingi oleh penasihat hukum. Baik, kepada pihak penggugat hadir dan didampingi oleh kuasa hukum. Hadir dan didampingi kuasa hukum yang mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya minta identitas kepada pihak penggugat, tolong tunjukkan. Baik saudara saksi, nama, Ayo. tempat tanggal lahir, Jakarta 8 Agustus 1988, alamat saudara, Jalan Beton Mas Utara nomor 208 Kota Semarang. agama, Islam, pekerja, pengusaha, keluarga negara. Indonesia. Baik, kepada saudara tergugat, silakan tolong tunjukkan identitas saudara. Baik, saya akan memeriksa identitas
identitas saudara. Nama, Setia Dharma, tempat tanggal lahir, semalam 9 Oktober 1988, alamat, Jalan Kelangkang nomor 35 Semarang, agama, Islam, warga negara, Indonesia, pekerjaan. usaha. Baik. Cukup ya. Baik, terima kasih. Dikarenakan para pihak dihadiri dan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, saya mohon kepada para pihak kuasanya masing-masing untuk menunjukkan identitas berupa KTP, surat kuasa, dan sumpah pelekatnya masing-masing. Silakan. Ini dari pihak penggugat. Sudah cukup ya. Ini dari pihak penggugatnya. Dan sama. Baik, terima kasih. Untuk pihak penggugat sebentar. Pihak penggugat. Sudah cukup ya. Sudah tidak perlu. Semuanya lengkap. Baik. Baik, kita akan kembali. Baik. Baik. Selanjutnya diharapkan bahwasanya sebagaimana yang diatur dalam Perma nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Sebelum perkaranya diperiksa lebih lanjut kepada para pihak agar menempuh dahulu proses mediasi. Dalam hal ini, proses mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat dari para pihak maupun penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, kepada pihak penggugat maupun tergugat, silakan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Kepada pihak penggugat, apakah akan dipilih sendiri atau ditunjuk oleh majelis hakim terkait mediatornya? Ditunjuk oleh majelis yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Baik, boleh. Baik, Panitera, saya meminta daftar untuk mediasi akan dipakai. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk ini saya bisa panggil. Bapak Bulan, Bapak Bulan. Baik, saya akan kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami telah memilih mediator untuk proses penyelesaian mediasi antara pihak penggugat dan tergugat, yaitu kami menunjuk Bulandi Esahema sebagai mediator dari sengketa pada hari ini. Sebelumnya, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang hari ini ditunda sampai persidangan berikutnya dengan menunggu laporan hasil mediasi dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, terhitung dari 40 hari dari sekarang. Baik, kira-kira 40 hari dari sekarang, tanggal berapa Panitera dan apakah bisa dijadwalkan? Baik, Yang Mulia, dapat dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Panitera. Saya kembalikan kembali kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang ditunda sampai adanya laporan hasil mediasi dari pihak penggugat dan tergugat. Pada hari Selasa, 18 Januari 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda sidang pembacaan hasil mediasi dan kepada para pihak diharapkan hadir kembali tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitaan ini dianggap secara pemberitaan resmi. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Selasa 18 Januari 2022, sidang perkara perdata nomor 2356 PDTG 12/2021 PNG SMG. Perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Budi Halim sebagai penggugat dan Yayasan Warifon yang diwakili oleh Iwan Setia Dharma selaku ketua yayasan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Sudah siap untuk memulai persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Sudah siap? Siap Yang Baik. Mulia.
dengan para pihak sudah siap, berdasarkan acara persidangan pada sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pembacaan hasil laporan dari mediasi dari tiap masing-masing penggugat maupun pihak tergugat. Bagaimana laporan hasil mediasi dari pihak tergugat? Izin yang mulia, karena kami telah melakukan proses mediasi dan tidak menemukan kata sepakat, maka dari itu kami memohon kepada majelis untuk melanjutkan persidangan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami tidak mencapai kata sepakat yang mulia, maka dari itu kami memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Baik, terima kasih. Dikarenakan tidak ada kata sepakat dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, yaitu 40 hari dalam proses mediasi, dan para pihak akan tetap melanjutkan persidangannya, maka agenda selanjutnya yaitu adalah pembacaan surat gugatan. Sebelum pembacaan surat gugatan, meskipun proses mediasi yang ditempuh tidak berhasil, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk tetap melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu dalam perkara ini sebelum perkara ini diputus. Dapat dipahami, penggugat? Dapat dipahami yang mulia? Dari pihak tergugat dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Dari pihak penggugat sudah menerima surat gugatan dari pihak penggugat? Kami sudah menerima yang mulia. Sudah menerima. Baik, karena sudah menerima, untuk surat gugatannya apakah akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan yang mulia. Baik, dipersilakan. Baik. Surat gugatan Semarang 2 Desember 2021 perihal perbuatan melawan hukum dengan lampiran sebanyak 4 lembar. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang di Jalan Silawangi nomor 512 Kembang Arus, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah nomor 50146. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Indra Firmansyah SH dengan nomor KTP 3200001002. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Beton Mas Utara, nomor 208 Semarang. Pekerjaan advokat. Bersama rekan saya dengan nama Salma Nur Fauzia SH LLM, nomor KTP 3211201044556870. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kluster Inara Sambrito nomor 8 Kota Semarang. Pekerjaan advokat. Sebagai advokat dari kantor advokat dan konsultan hukum MCD Law Firm yang beralamat di Jalan Pamular Siraya nomor 388 Kota Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2021 terlampir dengan bertindak untuk dan atas nama Budi Hani, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Agustus 1988, alamat Jalan Beton Mas Utara nomor 208 Semarang. Dengan hal ini telah memilih domisili tetap di tempat kuasa hukumnya tersebut, yang selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang melawan Iwan Setia Dharma selaku pemilik Yayasan Waingkon yang berkedudukan di Jalan Beton Mas Utara nomor 208 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nama Iwan Setia Dharma, KTP 3214109816789300. Tempat atau tanggal lahir Semarang 9 Oktober 1987. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Keranggang nomor 35 Semarang, Jawa Tengah. Disebut sebagai tergugat. Bahwa alasannya diajukan gugatan sebagai berikut. Duduk perkara 1. Bahwa pihak penggugat dirugikan atas penahanan Budi Halim oleh Polrestabes Semarang. 2. Bahwa sebelumnya saudara Budi Halim dilaporkan oleh Yayasan Waingkon dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. 3. Berdasarkan bahwa saudara Budi Halim sebagai pengusaha melakukan mendaftarkan merek Arishine pada tanggal 12 Januari 2013. 4. Pada 13 September 2021 dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Polrestabes Semarang, dan pada tanggal 13 Oktober 2021 Budi Halim ditahan oleh Polrestabes Semarang atas surat perintah penahanan. 5. Pada saat Budi Halim dalam tahanan Polrestabes Semarang terjadi penandatanganan pengalian jual beli merek Arishine. 6. Pada saat penandatanganan perjanjian damai, bahwasannya terdapat penyalahgunaan keadaan di mana salah satu pihak yang sedang berada dalam tahanan merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. 7. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada komunikasi lebih lanjut antara saudara Budi Halim dengan saudara Iwan Setia Dharma terkait pembayaran jual beli merek Arishine. 8. Berdasarkan kesepakatan antara Iwan Setia Dharma dengan saudara Budi Halim tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2021 dilakukan pencabutan surat perkara, dan pada 5 November 2021 terkait dibuatnya surat perintah pengeluaran tahanan terhadap saudara Budi Halim. 9. Berdasarkan hasil penyidikan Polrestabes Semarang,
menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap saudara Budi Halim dengan alasan berdasarkan hasil laporan penyidikan yang dilakukan oleh Yayasan Waingkon atas perbuatan tindak pidana tersebut tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum. Maka berdasarkan fakta-fakta yang terkait tersebut, penggugat mohon dengan hormat berkenan Pengadilan Negeri Semarang guna memeriksa dan memutuskan: 1. Menyatakan tergugat atas tindakan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. 2. Menyatakan batal perjanjian jual beli merek Arisain. 3. Menyatakan merek tersebut adalah milik penggugat. 4. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengoperasikan merek Arisain hingga perkara ini selesai. 5. Menyatakan tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 450 juta. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara tersebut, maka dalam perkara tersebut kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Dikarenakan dari pihak penggugat sudah membacakan surat gugatannya, bagaimana pihak tergugat, apakah sudah paham isi dari surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat? Sudah paham Yang Mulia. Sudah paham. Sudah siap dengan surat jawabannya? Sudah siap Yang Mulia. Tidak ada perbaikan maupun perubahan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Akan dibacakan Yang Mulia. Dibacakan, silakan. Baik, terima kasih. Surat jawaban tergugat Semarang 24 Oktober 2022. Perihal surat jawaban tergugat atas surat gugatan yang diberikan oleh penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang di Jalan Siliwangi nomor 512 Kembarangun, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ajeng Nadia Putri SHMH, nomor KTP 321035946788815. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 3 Oktober 1993, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat bersama rekan saya. Nama Dia Ayu Lestari SHMH, nomor KTP 3210153891458. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 September 1993, kewarganegaraan Indonesia, kerjaan advokat. Sebagai advokat dari kantor advokat dan konsultan hukum Nadi Law Firm yang beralamat di Jalan Kampung Palir nomor 838 Kota Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022 terlampir dengan bertindak untuk dan atas nama Iwan Setiadarma, nomor KTP 321409816789300. Tempat tanggal lahir Semarang 9 Oktober 1988. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Keranggan nomor 35 Semarang Tengah. Dalam hal ini memilih domisili tetap di tempat kuasa hukum tersebut yang selanjutnya dimohon disebut sebagai tergugat. Dengan ini perkenankanlah kami selaku kuasa hukum tergugat untuk mengajukan jawaban dengan gugatan atas surat gugatan yang diberikan oleh penggugat sebagai berikut. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini. Pertama, bahwa tidak benar pihak penggugat merugikan pihak penggugat dengan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pihak tergugat adalah sesuai dengan syarat sah perjanjian. 2. Bahwa benar Budi Halim dilaporkan oleh Yayasan Waingkon dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran merek Arisain, bahwa merek tersebut adalah milik tergugat yang diperoleh berdasarkan akta jual beli. Bahwa benar Saudara Budi Halim sebagai pengusaha melakukan pendaftaran merek Arisain pada tanggal 12 Januari 2013. 4. Bahwa benar Budi Halim dalam tahanan Polrestabes Semarang terdapat perjanjian damai antara Budi Halim dengan Iwan Setiadarma untuk bersedia menjual merek Arisain senilai 150 juta rupiah dan telah disepakati atas dasar kesukarelaan dari pihak penggugat serta atas dasar akta perdamaian berdasarkan kasus sebelumnya. 5. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat
perjanjian harus dipenuhi 4 unsur, yaitu pertama, kesepakatan yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan yang membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Ini pihak penggugat dan pihak tergugat telah sepakat melakukan suatu perjanjian dengan pokok-pokok perjanjian yang dimana isi perjanjian tersebut adalah penjual belian merek Arisain tersebut. Kedua, mengatur mengenai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. 3. Suatu pokok tertentu, yang artinya adanya objek yang dapat disebut adanya sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu hal atau barang yang cukup jelas. Dalam pokok perjanjian ini yang dibuat oleh penggugat dan tergugat ini merupakan perjanjian jual beli merek Arisain yang sudah cukup jelas. Dan syarat keempat adalah mengatur mengenai kausa yang halal, yang berarti isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. 6. Bahwa tidak benar pihak tergugat merugikan pihak penggugat, karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan haknya. Kemudian perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat adalah perjanjian yang sah di mata hukum karena dalam perjanjian tersebut tidak adanya unsur pemaksaan. 7. Berdasarkan prinsip first to file, pihak tergugat secara sah memiliki merek Arisain yang didasarkan pada surat perjanjian jual beli merek yang dilakukan oleh penggugat tertanggal 18 Oktober 2021. Maka berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut, tergugat memohon dengan hormat berkenan kepada Pengadilan Negeri Semarang guna memeriksa dan memutuskan. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat perjanjian jual beli merek Arisain sah dan berharga. 3. Menyatakan merek Arisain secara sah dan berharga adalah milik tergugat dengan didasarkan pada surat jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak tertanggal 18 Oktober 2021. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan dapat sudah paham atas isi dari surat jawaban yang disampaikan pihak tergugat? Sudah paham ya, Mulia? Baik, sudah paham. Sebelumnya dikarenakan surat gugatan sudah dibacakan dan surat jawaban sudah dibacakan, selanjutnya yaitu pembacaan replik dari pihak gugat. Apakah sudah siap repliknya? Izin yang Mulia, karena replik kami belum membuatnya, maka dari itu kami minta waktu 7 hari untuk membuat replik yang Mulia. Baik, silakan. Baik, 7 hari dari sekarang kira-kira tanggal berapa Pak Nitera? Dan apakah bisa dijadwalkan? Baik Yang Mulia, saya akan jadwalkan persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Pak Nitera. Saya ambil terus balik ke ahli ketua. Baik, terima kasih. Dengan demikian, dikarenakan pihak gugat belum siap atas repliknya, maka agenda sidang hari ini ditunda pada hari Selasa 25 Januari 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir pada sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap secara resmi. Baik, maka sidang agenda hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Selasa, 25 Januari 2022, sidang perkara perdata nomor 2356 PDTG 12/2021 PNG SNG tentang perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Budi Halim sebagai penggugat dan Yayasan Waifon yang diwakili oleh Iwan Setia Dharma selaku ketua yayasan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana dengan pihak gugat? Sudah siap untuk memulai persidangan? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Sudah siap untuk mulai persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, berdasarkan acara persidangan pada sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah sudah siap atas repliknya? Sudah siap Yang Mulia. Sudah siap. Baik, untuk pihak tergugat sudah menerima replik dari pihak penggugat. Sudah menerima ya?
Sudah, baik. Terima kasih kepada pihak penggugat untuk repliknya. Akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan yang mulia. Dianggap sudah dibacakan. Dikarenakan dianggap sudah dibacakan, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti isi dari replik dari pihak penggugat? Sudah mengerti dan paham yang mulia. Sudah mengerti. Lalu berdasarkan replik sudah selesai, maka agenda selanjutnya yaitu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Sudah menyiapkan dupliknya? Sudah yang mulia. Sudah. Baik, kepada pihak penggugat sudah menerima duplik dari pihak tergugat? Sudah menerima yang mulia. Sudah menerima. Dengan sudah menerima, duplik akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan ya. Baik, dianggap sudah dibacakan. Baik, terima kasih. Ya, teman. Baik, terima kasih. Dikarenakan proses jawab jawab telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya yaitu adalah pembuktian dari para pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah sudah siap untuk bukti-bukti yang akan diajukan kepada majelis hakim? Sudah siap yang mulia. Sudah siap. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mengajukan bukti yang dia akan ajukan kepada majelis hakim? Sudah siap yang mulia. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Berapa bukti yang akan diajukan pihak penggugat? Berupa 3 bukti yang mulia. 3 bukti. Berupa apa saja? Berupa identitas, sertifikat, dan surat permohonan sanggahan yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, berapa bukti yang akan diajukan? Kami ada 3 bukti yang mulia. 3 bukti apa saja? Kami mengajukan surat perjanjian jual beli merek, surat peralihan merek, serta surat perintah pembayaran merek tersebut. Baik, terima kasih. Dikarenakan para pihak sudah siap dengan bukti-buktinya, kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat silakan untuk maju ke depan untuk memberikan bukti-bukti serta daftar buktinya. Ya, silakan. Ini bukti dari pembandingnya ada untuk P1. Sudah ada yang mulia. Baik. Ini sudah. Ya. Dari. Baik, terima kasih dari pihak tergugat. Surat permohonan. Sudah cukup ya, mulia. Dari bukti. Ini ada yang diambil, silakan. Baik, terima kasih. Pada pihak penggugat dan tergugat silakan duduk kembali. Ini buat sini. Ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah ada bukti-bukti lain yang akan diajukan kepada majelis hakim? Ada yang mulia berupa saksi. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 3 saksi yang mulia. 3 saksi. Apakah saksi sudah siap dan hadir untuk hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik. Selanjutnya, saya akan memanggil para saksi. Namun, sebelumnya saya akan memeriksa dulu terlebih dahulu agar para saksi, apakah benar-benar saksi ini hadir? Saksi hari ini dari pihak penggugat hadir yang mulia, namun ada satu saksi yang tidak hadir pada persidangan hari ini, akan tetapi akan disaksikan melalui telekonferensi. Baik, saya kembalikan kembali kepada ketua. Melalui telekonferensi Zoom, saksi tidak bisa dihadirkan. Tidak bisa ya, mulia. Baik, hadirkan dulu saksi yang sudah siap dan hadir untuk hari ini. Siap. Pada panitia, saya persilahkan untuk memanggil para saksi untuk memasuki persidangan. Baik, Yang Mulia. Dipersilahkan kepada saksi dari pihak penggugat untuk memasuki ruangan sidang. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Sebelumnya saya tanyakan kepada saudara. Saudara di sini berukat sebagai apa? Sebagai saksi ahli bidang teknisi di bidang perjanjian di bidang perjanjian hukum dan bisnis. Hukum dan bisnis. Sudah berapa lama Anda bertugas di bidang tersebut? 10 tahun. Sudah 10 tahun. Baik, sebelumnya ada identitas untuk menunjukkan bukti saudara? Baik. Baik, asli yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apa Anda sudah siap?
Siap yang mulia. Nama, Yusuf Dijulianto, tempat tanggal lahir, Atambua 25 Juli 1978, alamat, Jalan Ganesha 2, Kota Semarang, agama, Islam, pekerjaan, dosen, kewarganegaraan. Indonesia. Baik, sudah cukup. Baik, sudah cukup. Baik. Selanjutnya, silakan. Baik. Dipersilakan. Baik, kepada para saksi, silakan untuk menghadap ke majelis hakim. Baik, kepada petugas untuk membantu mengambil sumpah kepada saksi. Dipersilakan. Baik, saudara saksi, tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan daripada yang sebenarnya. Baik, kepada petugas saya persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kepada para saksi saya ingatkan kembali bahwasanya saudara saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika Anda berbohong, Anda akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apa saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Silakan. Sebelumnya saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada pihak saudara penggugat. Betul, saudara penggugat ya. Nah, untuk saudara saksi silakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, yang mulia. Silakan. Dimohon untuk menyediakan kursi untuk saksi pada petugas sidang. Baik, terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Baik, yang mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada pihak penggugat jika ada pertanyaan yang akan diajukan. Baik, kepada saudara penggugat, apakah Anda siap untuk memberikan kesaksian? Siap, Pak. Siap. Baik, ketika bulan Oktober Anda sedang berada di mana, saudara penggugat? Saya sedang di dalam tahanan, Pak. Baik, atas kasus apa Anda ditahan? Saya dituduh atas tindakan menyiarkan dan memamerkan barang bermerek Arisain. Baik. Apakah menurut Anda merek Arisain itu milik Anda? Ya, milik saya sendiri. Baik. Kalau begitu bisakah Anda ceritakan kronologis bagaimana Anda bisa masuk penjara? Ya, jadi begini. Saya merasa saya dilanggar karena saya dituduh melakukan tindak pidana mengedarkan, menyiarkan, dan menjual kepada umum. Dengan begitu kemudian saya ditahan oleh Politekkes Semarang. Atas tuduhan tersebut, saya menandatangani perjanjian jual beli merek Arisain. Dan sesuai kesepakatan tersebut, Pak Iwan akan membayar uang sejumlah 150 juta secara cash kepada saya. Namun hingga kini tidak ada kelanjutan terkait pembayaran jual beli merek tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi saya. Karena kepemilikan merek ini secara tidak langsung dimiliki oleh Pak Iwan secara sepihak. Dan perlu diketahui juga bahwasanya walaupun saya secara sadar menandatangani akta jual beli tersebut, namun saya merasa tertekan dan saya merasa terpaksa karena saya juga punya keluarga yang harus saya urus. Sekian. Baik, kalau begitu saya tekankan kembali. Apakah ketika Anda melakukan penandatanganan perjanjian, apakah Anda dalam kondisi tertekan? Betul, saya sedang dalam kondisi tertekan karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya punya keluarga yang harus saya urus. Baik, sudah cukup ya, Mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat, silakan jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara penggugat. Baik, kepada penggugat, jadi apakah Anda menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut sebagai dasar Anda untuk dibebaskan? Ya, karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa apabila saya menandatangani perjanjian tersebut, saya akan dibebaskan. Baik, cukup yang mulia. Cukup, baik. Dari saya cukup yang mulia. Ada yang baik, saudara saksi, pada saat penandatanganan, apakah tidak ada pihak lain di sana? Ada yang mulia. Orang tersebut hanya polisi tahanan saja. Baik, saudara saksi, apakah Anda tidak meminta untuk penjaga penahanan untuk menjadi saksi pada saat penandatanganan tersebut? Tidak, karena Pak Iwan memaksa saya untuk segera menandatangani perjanjian tersebut. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, jadi tidak ada saksi dalam melakukan akta perjanjian jual beli tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan untuk diajukan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Dikarenakan tidak sudah cukup, maka
Dipersilakan kepada penggugat untuk kembali ke tempatnya dan silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk memanggil saksi kedua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada panitia saya persilakan untuk hadirkan saksi yang akan dalam persidangan hari ini. Baik Yang Mulia. Diharapkan kepada saksi dari pihak penggugat untuk memasuki ruangan sidang. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, betul? Ya, Yang Mulia. Baik, mungkin sudah. Baik. Baik, terima kasih. Saudara, saya tadi sudah 10 tahun bekerja di sini. Siap, Yang Mulia. Saya sebagai bidang di Kerjaan di dosen sebagai perjanjian kontrak dan bisnis. sudah 10 tahun itu. 10 tahun. Baik, terima kasih. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat jika ada pertanyaan yang akan diajukan. Baik, kepada saudara saksi, apakah dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila salah satu pihaknya sedang berada dalam tahanan? Bahwa sahnya dalam unsur-unsur syarat sah perjanjian tentunya harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak ada kehendak dalam mencapai kata sepakat. Dalam kondisi ini seharusnya sah atau tidaknya perjanjian yang dilakukan dalam tahanan merujuk pada situasi perjanjian tersebut. Apakah dalam hal ini pemberian atas persetujuan yang dilakukan oleh para pihak berada dalam keadaan yang tidak bebas, dan apabila dalam keadaan tertentu mengakibatkan suatu keadaan yang tidak pada dasarnya menekan salah seorang pihak guna membuat atau menyetujui perjanjian jual beli. Baik, dalam hal ini apakah benar kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak di mana salah satu pihaknya sedang berada dalam keterpaksaan dapat dijadikan suatu alasan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan? Jika mendalami terkait unsur paksaan dalam KUH Perdata, tentunya merujuk pada situasi dan kondisi di mana salah satu pihak yang secara hukum berada di bawah suatu keadaan ancaman tersebut dan pada akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas, maka dengan hal ini betul bahwa sahnya yaitu keterpaksaan sebagaimana pasal 1324 KUH Perdata berkata pada dasar keadaan yang tidak bebas dapat dijadikan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan atau misbruik van Oostandingheden yang mengakibatkan perjanjian yang telah dibuat dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak. Baik, selanjutnya apakah dengan tidak penuhnya salah satu syarat subjektif yaitu terkait keterpaksaan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Mengenai hal itu, menurut pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dan dari kesalahannya tersebut. Maka dalam pokoknya orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan tanpa adanya dilakukan tanpa adanya kesengajaan dan terbuka peluang terancam terganggunya hak atau kepentingan dirinya akibat ketidakhati-hatian yang pada dasarnya seseorang bisa saja menerima kerugian yang tidak dapat diperbaiki dengan alasan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dimintai ganti rugi kesalahan tersebut. Cukup Yang Mulia? Baik, cukup. Dari pihak tergugat, silakan jika ada pertanyaan yang akan diajukan. Tidak ada, dicukupkan. Baik. Baik, saya cukup Yang Mulia. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Baik, tidak ada pertanyaan tambahan dari pihak tergugat. Sudah cukup? Dari pihak tergugat tidak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada Yang Mulia. Baik, saya rasa sudah cukup. Mungkin kepada saudara saksi silakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, Ibu. Untuk sebelumnya identitas saudara. Baik, silakan untuk dipanggilkan saksi kedua ya. Baik, kepada panitia saya silakan untuk saksi yang selanjutnya untuk memasuki persidangan. Baik Yang Mulia.
Dipersilahkan melalui telekomunikasi Zoom. Oh baik, saya ke sana baik yang mulia. Baik, Baik. kalau persilakan. Sebelumnya, ini saksi kedua ini hadir melalui telekonferensi Zoom. Betul ya? Tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir yang mulia dikarenakan sedang ada acara tugas kenegaraan di Amerika Serikat yang mulia. Baik, begini saudara kuasa hukum penggugat, bahwa berdasarkan pasal 159 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa menjadi saksi dalam suatu perkara merupakan kewajiban setiap orang. Maka dalam hal ini saksi wajib datang memenuhi panggilan. Berlaku juga kepada saksi ahli. Merujuk pada pasal 224 KUHP disebutkan bahwa saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya diancam penjara maksimal 9 bulan. Apakah, saya tanyakan lagi kepada kuasa hukum penggugat, apakah tidak ada saksi lain yang akan dihadirkan? Dari yang mulia, kami akan tetap menyaksikan kesaksiannya melalui telekonferensi Zoom di mana diatur dalam pasal 162 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum acara perdata, di mana pengujian tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan hak setiap orang termasuk pemohon sesuai dengan dalil-dalil dari pemohon. Jika dimaksud dengan pasal aquo batal demi hukum, maka hal tersebut apabila saksi tidak bisa hadir dalam persidangan, maka akan mengurangi ataupun menghilangkan syarat dua alat bukti yang mulia. Baik, saya tanyakan dulu ke pihak penggugat, bagaimana pihak penggugat keberatan tidak atas permohonan dari pihak penggugat? Kami keberatan yang mulia. Keberatan. Baik, saya tanyakan lagi kepada pihak penggugat karena ini kasus perdata. Saya tanyakan kembali bahwasanya tergugat ini tidak setuju dan keberatan. Apakah pihak penggugat tidak ada saksi lain yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Tidak ada yang mulia, kami akan tetap menyaksikan kesaksian menurut telekonferensi Zoom di mana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, di mana kekuatan telekonferensi Zoom itu juga sangat mempengaruhi demi mengungkap kebenaran material. Walaupun telekonferensi Zoom itu bukan merupakan suatu alat bukti yang sah, namun kesaksiannya juga dapat diungkap guna mengungkap kebenaran yang material yang mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami para majelis hakim akan memenuhi syarat lebih dahulu. Bagaimana ini? Jadi saya kepada saksi Sekarang makan 2020. Terima kasih. Seperti apa yang diterangkan oleh pihak penggugat, berdasarkan pasal 184 KUHP bahwasanya telekonferensi ini tidak termasuk dalam alat bukti yang sah. Betul begitu, kuasa hukum penggugat? Betul yang mulia? Baik. Oleh karena ini, saksi ini akan hanya menjadi pertimbangan majelis hakim. Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Tidak keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Oleh karena itu permohonan dari pihak penggugat akan kami kabulkan. Dipersilakan untuk dipersiapkan. Baik, pada pagi sekarang saya mohon untuk membantu mempersilahkan telekonferensi Zoom kepada saksi tersebut. Baik yang mulia. Baik, kepada para penonton sidang, para hadirin, ini telekonferensi di belakang. Saksi dari pihak penggugat betul? Betul yang mulia? Sudah saksi. Sudah siap dan hadir di sini? Sudah siap yang mulia. Baik. Boleh dibantu kepada petugas persidangan? Baik. Sudah hadir, maka saya tanyakan lagi kepada saudari saksi di sini hadir sebagai apa? Seorang akademisi dari bidang hak kekayaan intelektual yang mulia. Sudah berapa tahun Anda menekuni di bidang tersebut? Sudah 10 tahun yang mulia. Baik, kepada sehat, saudara saksi? Sehat yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kepada pihak penggugat, kuasa hukum penggugat, saya minta identitas untuk memverifikasi guna dari data keterangan saksi. Pak KTP. Baik, terima kasih. Ini sudah. Asli yang mulia. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama?
Nama saudari? Nama saudari? Retno Arum. Baik, Retno. Tepat tanggal lahir? Bandung 28 Juli 1980. Alamat tempat tinggal? Jalan Purba Rahayu nomor 117, Kota Semarang. Agama? Islam. Keluarga negaraan? Indonesia. Baik, apakah saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Sebelum saudara saksi disumpah, apakah ada orang yang membantu untuk mengangkat sumpah? Ada Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Apabila saudara saksi berbohong, maka akan terkena tindak pidana berupa sumpah palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti saudara saksi? Mengerti Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak kuasa hukum silakan jika ada pertanyaan yang akan diajukan. Baik, Yang Mulia. Kepada saudari saksi, apakah bisa Anda jelaskan mengenai syarat pengalihan merek? Bagaimana saudara saksi? Untuk hal tersebut perlu diperhatikan adalah bukti pengalihan hak, form pengalihan hak, fotokopi KTP, salinan akte badan hukum, lalu sertifikat merek, dan surat kuasa konsultan KI bermaterai. Hal ini tercantum dalam pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dalam pasal 43 dan 44 dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan selama jangka waktu 15 hari. Lalu dalam hal ini apabila dokumen tidak lengkap, maka pemohon wajib melengkapi persyaratan selama 3 bulan. Lalu dalam 3 bulan ini jika pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Lalu dalam pasal 45 juga dijelaskan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan dan Menteri memberitahukan atau kuasanya Menteri mengumumkan pengalihan hak atas merek yang telah dicatatkan dalam berita resmi merek. Baik, selanjutnya bisa Anda jelaskan terkait proses peralihan merek tersebut? Selama permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum yang tercantum dalam pasal 13 ayat 2 yang terdiri dari atas formulir permohonan yang telah diisi lengkap, lalu label merek dan bukti pembayaran administrasi, nantinya akan diberikan tanggal penerimaan atau filling date. Setelah ini akan dilakukan pengumuman merek yang akan berlangsung selama 2 bulan dan diterbitkan secara berkala. Lalu apabila selama 2 bulan ini tidak ada pihak ketiga yang menyanggah, maka merek itu akan secara sah dinyatakan sebagai merek milik pemohon. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat apakah pertanyaan yang akan diajukan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Baik. Saya cukup Yang Mulia, Bunda Saudari. Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, silakan kepada saudara saksi untuk mendengarkan telekonferensi. Terima kasih sebelumnya. Baik, selanjutnya saya tanyakan kepada pihak tergugat apakah ada bukti-bukti lain selain
saksi yang hadir dan siap pada hari ini? Sudah cukup Yang Mulia. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat tadi mengatakan bahwasanya akan mengajukan 3 saksi, betul? Betul Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada saksi-saksinya. Baik, kepada Panitera saya persilakan untuk memanggil para saksi untuk memasuki persidangan. Dipersilahkan kepada saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruangan sidang. Baik, saudara tergugat, betul? Betul. Saudara saksi kedua dan 1 dan 2. Baik, untuk saudara saksi 1, mohon sama saudara saksi kedua berbulan dari mana? Saya sebagai akademisi di bidang hukum perjanjian dan kontrak bisnis. Dari kontrak bisnis dan perjanjian. Baik, dari saksi 2 dari mana? Saya sebagai konsultan HKI, saya memiliki kantor sendiri yang sudah beroperasi selama 10 tahun dan khusus menangani konsultasi HKI dan juga pendaftaran ekonomi. Konsultan HKI. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon tolong tunjukkan identitas saudara saksi. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Dari saksi yang pertama dulu. Nama, Devira Fitri Aryadi, tempat tanggal lahir, Bandung 20 September 1990, alamat, Jalan Kota Lama nomor 302, Semarang. agama, Islam, keluarga, Indonesia. pekerjaan. Sebagai dosen dalam bidang perjanjian dan kontrak bisnis. Oke, sudah berapa lama? Sekitar 10 tahun. Baik, saya akan melanjutkan kepada saksi kedua. Nama, Wan Maharani, tempat tanggal lahir, Bandung 1 Oktober 1993, alamat, Jalan Sudirman nomor 9 Kota Semarang, agama, Islam, keluarga negara, Indonesia. pekerjaan. Sebagai konsultan HKI, pengkhususan pada pendaftaran merek. Oh, dari konsultan HKI sudah berapa lama? 10 tahun. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya, apakah saudara para saksi siap untuk disumpah? Baik, silakan. Baik, saya persilahkan kepada para saksi untuk berdiri di hadapan saya dan kepada juru sumpah saya persilahkan untuk membantu memberikan sumpah kepada para saksi. Baik, terima kasih. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Perlu saya ingatkan, silakan kepada juru saksi atau juru sumpah untuk dipersilakan kembali ke tempatnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwasannya saudara dan saudari harus memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya. Baik, apabila saudara dan saudari ini tertahu dalam berbohong dalam pemberian sumpah palsu, maka saudara dan saudari akan diberikan tindak pidana. Apakah saudara dan saudari mengerti? Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali pada hakim kedua. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu kepada pihak tergugat, yang kepada saudara saksi, silakan dulu di tempat yang tersedia. Persilakan. Baik, silakan dulu. Baik, kepada pihak kuasa hukum tergugat, jika ada pertanyaan yang diajukan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah benar Anda telah menandatangani surat perjanjian jual beli merek Arisain? Pernah Yang Mulia. Apakah menurut Anda pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut adakah pihak yang merasa tertekan? Tidak, karena ketika saya datang ke tahanan, saudara Budi Halim terlihat sumringah, dan kemudian pada saat itu juga saya mengajukan perdamaian dan saudara Budi Halim mengiyakan karena ingin bebas. Perlu saya tekankan kembali bahwasannya tidak ada pihak yang tertekan pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut. Tidak ada Yang Mulia. Bohong Yang Mulia. Baik, mohon tenang.
kepada pihak kuasa hukum penggugat, Baik Yang Mulia. tolong tenangkan kliennya, dan kepada penggugat, Pak penggugat, Baik, Yang Mulia. saya bilang sekali lagi bahwasanya Anda dimohon tenang. Jika saya mengizinkan Anda untuk berbicara, maka silakan untuk berbicara. Baik, Anda tadi menerangkan bahwasanya berbohong. Silakan lanjutkan. Jadi begini, apabila Pak Iwan beretikat baik pada saya tidak akan menggugat beliau. Bahkan hingga kini belum ada bukti transfer terkait pembelian merek seharga 150 juta tersebut. Sekian Yang Mulia. Baik, silakan lanjutkan. Apakah benar yang diterangkan oleh saudara penggugat? Tidak benar, karena saya telah membalik kuasa kepada staf saya untuk membayar kepada saudara Budi Halim. Sudah cukup Yang Mulia. Baik. Keberatan Yang Mulia. Silakan. Bahwasanya yang dinyatakan oleh saudara penggugat adalah terkait dengan tidak ada tanggung jawabnya atas pengatatan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, adanya perbuatan melawan hukum merupakan itikat buruk. Maka dari itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang Mulia, jadi begini, Bapak saudara tergugat, bahwasannya Anda tadi bicara adanya kata sepakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak, betul? Betul. Kalau apabila dilihat dari unsur perbuatan melawan hukum, itu adanya itikat buruk dari saudara tergugat, di mana adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kenapa? Karena Bapak Budi Halim tersebut ini dalam menandatangani perjanjian tersebut dalam keadaan terpaksa. Apabila dilihat dari pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana adanya itikat buruk bahwa permohonan dapat ditolak apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang tidak beretikat baik. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila ada perjanjian yang diantara kedua belah pihah tersebut, diantaranya ada keterpaksaan dalam menandatangani surat perjanjian tersebut, maka saya selaku dan rekan saya selaku kuasa penggugat dari Bapak Budi Halim menerangkan bahwa Anda telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapannya saudara tergugat? Izin Yang Mulia, untuk pertanyaan ini diserahkan pada kuasa hukum saya. Kuasa hukum, baik, silakan kepada kuasa hukumnya. Baik Yang Mulia, izin sebelumnya pihak kuasa hukum penggugat telah menyinggung perihal itikat buruk. Izinkan saya tegaskan terlebih dahulu untuk hal ini. Bapak Iwan Setiadarma ini sudah memiliki itikat baik untuk membayarkan uang perjual belian merek tersebut dengan cara menyerahkan surat perintah pembayaran kepada stafnya. Dan juga menurut keterangan Bapak Iwan Setiadarma, pihak penggugat tidak sama sekali merasa tertekan. Yang Mulia, jadi lanjut lagi. Jika saya ingin bicara, baru kuasa hukum penggugat boleh berbicara. Baik, silakan lanjutkan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Tadi pihak kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya di sini pihak penggugat yaitu Budi Halim yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana dia telah menyiarkan, memamerkan, menjual merek arisan yang sebenarnya merek itu sudah milik Pak Iwan Setiadarma. Yang Mulia, baik, silakan. saya tidak menanyakan hal tersebut ya. Yang saya tanyakan, Bapak Iwan ini tidak adanya tanggung jawab, yaitu adanya itikat buruk. Tadi apakah Anda tidak mengerti? Saya sudah menjelaskan bahwa adanya itikat buruk dari Bapak Iwan yang sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia. Anda sepertinya mengerti atau tidak? Keberatan Yang Mulia. Silakan. Sepertinya Anda tidak mengerti ucapan rekan saya bahwasannya Pak Iwan ini telah memberikan surat kuasa atas pembayaran kepada stafnya. Berarti dia sudah memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran merek tersebut kepada Pak Budi Halim. Yang Mulia, apabila sudah ada itikat baik, saya minta buktinya. Apakah Anda ada bukti transferannya? Baik, cukup, mohon cukup, tenang. Kepada pihak penggugat dan tergugat, saya cukupkan. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada pihak kuasa dan tergugat seperti apa yang telah diterangkan oleh pihak kuasa dari penggugat. Apakah ada bukti pembayaran? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada bukti pembayaran. Tidak Saya ada. ulangi lagi, apakah ada bukti pembayaran? Tidak ada Yang Mulia. Saat tadi saudara menerangkan bahwasanya ada saksi dari pihak penggugat. Tidak ada saksi, betul? Baik, apakah ada saksi dalam pembayaran tersebut? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada juga. Saya tanyakan kembali, ada atau tidak? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Baik, terima kasih. Saya cukupkan pada hakim nomor 1. Ada pertanyaan? Saya cukup Yang Mulia, Bunda Saudari. Sudah cukup.
Cukup. Baik, terima kasih. Dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat? Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, kepada saudara tergugat, mohon maaf, saudara tergugat, silakan untuk kembali ke tempatnya. Sebelumnya tolong ambil tes. Baik, silakan. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memanggil satu saksi ya. Silakan. Baik, saudara Panitera, saya persilahkan untuk memanggil saksi pertama dalam hal ini untuk memasuki persidangan. Dipersilahkan kepada saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruangan sidang. Ini tadi saksi pertama dari bidang kontrak bisnis dan perjanjian, betul? Betul. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat jika ada pertanyaan yang akan diberikan. Baik yang mulia, terima kasih. Kepada saudari saksi ahli, dalam hal ini, apabila seseorang menandatangani suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak berada di dalam tahanan, apakah menurut Anda adanya tindakan ketidaksempurnaan dalam menyampaikan kehendak? Baik, untuk hal tersebut kita merujuk kepada pasal 1320 KUH Perdata, di mana terdapat syarat-syarat sah dalam melakukan perjanjian. Poin yang pertama adalah sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya di dalam sebuah perjanjian. Yang artinya ketika membuat perjanjian tersebut, kedua belah pihak haruslah menyetujui apa saja yang akan mereka perjanjikan. Kemudian, poin yang kedua adalah kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian, di mana kedua belah pihak haruslah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dalam hal ini merujuk kepada pasal 1330 KUH Perdata dikatakan bahwa setiap orang adalah cakap dalam melakukan sebuah perjanjian. Kemudian poin yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu di mana dalam membuat suatu perjanjian maka ada objek dan hal-hal apa saja yang akan mereka perjanjikan. Kemudian poin yang keempat adalah kausa yang halal, di mana kausa yang halal di sini kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian haruslah beritikat baik dan tidak adanya itikat buruk. Kemudian mengenai apabila salah satu pihak berada dalam tahanan, apakah terdapat ketidaksempurnaan dalam menyampaikan kehendak? Saya kembalikan kepada poin pertama, yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, di mana di sini dibahas lebih lanjut di dalam pasal 1321 KUH Perdata dikatakan bahwa sepakat dalam sebuah perjanjian tidak boleh adanya unsur kehilafan, penipuan, paksaan, juga penyalahgunaan keadaan. Nah, dalam hal ini kita perlu lihat situasi dan kondisi dari kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian tersebut. Apakah kedua belah pihak merasa tertekan ataukah kedua belah pihak dalam keadaan bebas menyampaikan kehendaknya? Seperti itu. Baik, selanjutnya apabila salah satu pihak berada dalam tahanan dan kemudian menandatangani surat perjanjian, apakah dapat dikatakan penyalahgunaan keadaan? Baik, untuk hal tersebut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengenai penyalahgunaan keadaan, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi dan situasi dari para pihak ketika mereka membuat perjanjian tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, cukup dari pihak kuasa tergugat. Dari pihak kuasa tergugat, jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudari saksi, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi ahli, kami berargumentasi bahwasannya adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan adanya kesalahan berupa kurangnya kehati-hatian yang merugikan orang lain. Apakah kesalahan tersebut merupakan melanggar pasal 1365 KUH Perdata? Baik, di sini di dalam pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diwajibkan untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, di mana ketidakhati-hatian dalam sebuah perjanjian itu menurut saya tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena pada dasarnya ketidakhati-hatian dalam sebuah perjanjian tersebut haruslah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, di mana pada saat melakukan perjanjian kedua pihak tersebut telah memahami, mengetahui serta menyetujui apa saja yang akan mereka perjanjikan. Seperti itu. Baik, sudah cukup. Baik, sudah cukup. Sudah cukup yang mulia. Ahli Hakim, ada satu. Dari saya cukup yang mulia, dari saudara. Dua hakim ada dua. Dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dikarenakan sudah cukup, dan lanjutan, silakan kepada saudara saksi untuk meninggalkan ruang persidangan dan kepada kuasa hukum juga untuk memanggil saksi selanjutnya.
Silakan mengambil Baik, pada panitia, saya persilakan untuk memanggil saksi ahli kedua untuk memasuki persidangan. Baik, Yang Mulia. Dipersilakan kepada saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruangan sidang. Oke, silakan dulu. Saksi kedua. Baik, tadi namanya Puan. Betul, Yang Mulia. Ya, tadi di bidang apa? Bidang apa? Saya sendiri sebagai konsultan HKI, saya memiliki kantor sendiri yang sudah beroperasi selama 10 tahun dan khusus menangani pendaftaran merek. Baik, terima kasih. Silakan kepada pihak kuasa hukum tergugat jika ada pertanyaan yang ada juga. Baik, izin Yang Mulia. Kepada ahli, apakah Anda mengetahui bahwa saudara tergugat mendaftarkan merek Arishine dengan mengatasnamakan Yayasan Waingkun? Dalam hal ini saya mengetahui karena dalam hal ini saya mencatat bahwa telah terjadinya pengalihan kepemilikan merek yang didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2013. Lantas, bagaimana Anda bisa mengetahui hal tersebut? Karena dalam hal ini saudara yang bersangkutan memilih jasa saya untuk melakukan pengalihan pendaftaran merek tersebut. Baik, selanjutnya, menurut Anda, kapan hak kepemilikan tersebut dapat beralih? Bahwasannya merujuk pada pasal 40. Izin Yang Mulia. Silakan. Mohon izin untuk suara saksi tidak terdengar. Baik, kepada saudara saksi mohon untuk suara dengan secara tegas dan lantang. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saya ulangi, mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, silakan lanjutkan. Menurut Anda, kapan hak kepemilikan tersebut dapat beralih? Baik, dalam hal ini merujuk pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa hak kepemilikan merek yang terdaftar dapat beralih dan dialihkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Perjanjian, dan yang kelima sesuai yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini hak kepemilikan atas merek itu tidak perlu menunggu permohonan pendaftaran. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup. Baik, dari pihak kuasa hukum apakah ada yang juga? Baik, ada Yang Mulia. Kepada saudara saksi ahli, apakah dalam proses pengalihan merek tersebut sudah memenuhi persyaratan dan apakah ada kejanggalan dalam proses pengalihan merek tersebut? Baik, dalam hal ini tentunya saya merujuk pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwasannya setiap seseorang yang akan melakukan pengalihan kepemilikan merek itu harus memenuhi syarat minimum administratif yang diantaranya: 1. Formulir permohonan merek yang harus diisi dengan lengkap, yang kedua adanya label merek, dan yang ketiga bukti biaya pendaftaran, di mana semua itu sudah dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan sebagai syarat minimum untuk melakukan pengalihan kepemilikan merek. Selain itu, yang bersangkutan juga memenuhi syarat lainnya, diantaranya: 1. Bukti pengalihan hak, 2. Fotokopi KTP, 3. Sertifikat merek, 4. Sertifikat kepemilikan merek, dan yang kelima surat kuasa konsultan KI yang bermaterai, di mana semua itu sudah dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan untuk melakukan proses pengalihan kepemilikan merek. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ada Yang Mulia? Baik, apakah Anda dapat melampirkan dan memperlihatkan berkas-berkas yang telah Anda terima terkait dengan hal ini? Baik, sudah saya persiapkan. Baik, silakan juga dibuka. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Mohon untuk maju ke depan untuk mengambil kembali. Baik, silakan. Baik, saya kembalikan kembali kepada hakim kedua. Jadi saya pribadi sudah cukup. Baik, terima kasih. Kepada kuasa hukum, apakah ada pertanyaan tambahan yang ada juga? Tidak ada Yang Mulia. Kuasa hukum juga? Tidak ada. Baik, jika sudah cukup, silakan kepada saudara saksi untuk memperkenalkan persidangan. Kemudian, kita dulu.
Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada bukti-bukti lain yang akan diajukan selain dokumen saksi maupun surat? Sudah cukup kan? Sudah cukup. Baik, dari pihak penggugat bagaimana? Apakah ada bukti-bukti lain yang akan diajukan kepada majelis hakim? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Dikarenakan pembuktian atau pemeriksaan bukti-bukti sudah dilaksanakan, maka agenda selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan kepada pihak tergugat maupun pihak penggugat. Saya akan terjadi kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk kesimpulannya? Maaf yang mulia, untuk saat ini kesimpulan dari pihak penggugat belum siap ya. Dari pihak tergugat, Kami belum menyiapkan kesimpulan yang mulia. baik, terima kasih. Nah, Baik, kepada Panitera, apakah bisa dijadwalkan pada persidangan selanjutnya? Kira-kira 7 hari sekarang. Baik yang mulia, dapat dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang mulia. Baik, terima kasih Panitera. Saya kembalikan kembali kepada ketua. baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan ditutup dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 dengan agenda sidang yaitu pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat maupun tergugat. Karena itu para pihak agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap secara resmi, maka agenda sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik. Sidang perkara perdata nomor 2356 PDTG 12/2021 PNG SMG tentang perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Budi Halim sebagai penggugat dan Yayasan Buah Ikhwan yang diwakili oleh Iwan Setia Dharma selaku ketua yayasan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana dengan pihak kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap untuk mulai persidangan? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Sudah siap untuk mulai persidangan? Sudah siap yang mulia. Baik, berdasarkan acara persidangan pada sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pembacaan kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya kepada pihak penggugat terlebih dahulu, apakah sudah siap kesimpulan? Sudah siap yang mulia. Baik, apakah akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan. Pada pihak tergugat, bagaimana kesimpulannya? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Apakah akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Sudah paham dengan isi dan menerima dari kesimpulan pihak tergugat? Sudah menerima yang mulia. Sudah menerima dan sudah paham atas isinya? Sudah. Baik, bagaimana pihak tergugat? Sudah menerima dan paham isi dari kesimpulan pihak Sudah tergugat? menerima dan sudah paham yang mulia. Sudah paham. Baik, dikarenakan antara pihak sudah paham dan mengerti atas isi kesimpulan masing-masing, maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sebelum perkara ini putus. Bagaimana? Apakah akan dilanjut? Lanjut yang mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Dilanjutkan yang mulia. Baik, terima kasih. Yang akan melanjutkan persidangan sepakat, maka agenda sidang selanjutnya yaitu putusan dari pengadilan. Tanggal berapa? Baik, kira-kira 7 hari ini sekarang tanggal berapa Panitera dan apakah bisa dijadwalkan pada hari tersebut? Baik yang mulia, saya lihat dulu jadwalnya. Yang mulia dapat dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Dengan demikian, agenda sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 dengan agenda sidang putusan dari pengadilan pada para pihak penggugat maupun tergugat agar hadir sidang kembali tanpa dipanggil kembali. Oleh karena itu, pemberitaan ini dianggap secara resmi dan maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Selasa 15 Februari 2022, sidang perkara perdata nomor 2356 PDTG 12/2021 PNG SMG tentang perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Budi Halim sebagai penggugat dan Yayasan Buah Ikhwan yang diwakili oleh Iwan Setia Dharma sebagai selaku ketua yayasan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah siap untuk memulai persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah sudah siap untuk memulai persidangan? Siap yang mulia. Baik, berdasarkan pada acara persidangan pada sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu putusan dari pengadilan. Pada para pihak
Silakan saya ingatkan para pihak untuk memperhatikan dan menerapkan dengan seksama. Lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Oke, silakan diwakili. Putusan nomor 2356 PDTG 12 tahun 2021 PNG SMG demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara PT Wainform yang diwakili oleh Iwan Setia Dharma selaku Ketua Yayasan kedudukan di Jalan Kerangan nomor 35 Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajeng Nadia Putri SHMH dan Dia Ayu Lestari SHMH, advokat dan berkantor di Kampung Pali nomor 838 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 melawan Budi Halim berkedudukan di Jalan Betonmas Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Firmansyah SH beserta Salma Fauzia SHLFM, advokat berkedudukan di Jalan Pamulasari Raya nomor 388 Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2022. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara beserta dengan surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar keputusan dari kedua belah pihak yang berperkara tentang dulu perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat penggugat pada tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Desember 2021 dalam register nomor 2356 PDTG 12 tahun 2021 PNG SMG telah menjatuhkan gugatan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, bahwa pihak penggugat dirugikan atas penahanan Budi Halim oleh Polrestabes Semarang. 2 dan seterusnya. Tentang pertimbangan hukum, yang pertama, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 telah dinyatakan perjanjian jual beli merek antara penggugat dengan tergugat. Kedua, bahwa pada perjanjian tersebut pihak penggugat berada dalam tahanan. 3, bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara syarat perdamaian dan pembebasan. Keempat, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian yang salah satunya sepakat, dalam menyatakan sepakat dilarang terdapat dalam unsur paksaan, penipuan, kehilafan, dan penyalahgunaan keadaan. Merujuk pada situasi dan kondisi di mana salah satu pihak yang secara hukum berada di bawah suatu keadaan yang pada akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas. Yang kelima, bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan. Keenam, bahwa pada tahapan pelaksanaan perjanjian pengungkapan fakta tidak terlaksana pembayaran dari tergugat kepada penggugat. Hal ini merugikan dari pihak penggugat. 7, bahwa peralihan merek berdasarkan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis salah satu dapat terjadi dalam atas perjanjian jual beli, namun merek tersebut demikian tidak terpenuhi pada pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan syarat sepakat. Maka dalam hal ini perjanjian jual beli tidak dapat digunakan sebagai dasar peralihan merek. Dan selanjutnya yang terakhir, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya Hakim Ketua mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat Budi Halim untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat Yayasan Wainform yang diwakili oleh Iwan Setia Dharma telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan dengan ini perjanjian jual beli merek atas nama Yayasan Wainform menyatakan batal demi hukum. Dan 4. Menyatakan bahwa merek Arisan dengan nomor IDM 0028 025 023 adalah milik penggugat. 5. Memerintahkan kepada tergugat untuk menghadap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual guna mencabut permohonan merek yang telah didaftarkan berupa Arisan dengan nomor IDM 0028 025 023. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 830.000. Baik, selanjutnya dengan demikian
diputuskan dalam sidang permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami Dr. Irfan Habib Amanullah, SHMH sebagai Hakim Ketua, Fatia Farhatunisa, SHMH, dan Nurmia Humairah, SHMH, masing-masing adalah sebagai anggota hakim. Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang nomor 2356 PDTG 12/2021 PNG SMG yang tercatat nomor pendaftaran pada tanggal 5 Desember 2021. Oleh karena itu, putusan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti Laura Dibras SHMH, dan para kuasa penggugat serta tergugat turut hadir. Dan saya beritahukan kepada hak-hak para pihak apabila tidak menerima atau tidak berpendapat terhadap isi putusan yang telah disebutkan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang. Baiklah, sidang perkara perdata nomor 2356 PDTG 12/2021 PNG SMG tentang perkara perdata perbuatan melawan hukum antara Budi Halim sebagai penggugat dan Yayasan Hua Infon yang diwakili Iwan Setia Dharma selaku Ketua Yayasan sebagai tergugat dinyatakan ditutup. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Silakan untuk menilai ruang persidangan. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, hadirin sidang praktikum peradilan semu. Tibalah kita semua pada penghujung praktikum dari kelompok hukum acara perdata. Saya pribadi ingin mengucapkan rasa syukur saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami telah menuntaskan praktikum dari moot court event ini, sidang peradilan semu. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sidang semuanya yang telah menyaksikan dan juga mengikuti prosesi peradilan semu yang telah dilakukan oleh kelompok hukum acara perdata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami peragakan dari 1,5 jam kurang tadi dapat memberikan setidaknya sedikit inspirasi kepada kita semua seorang mahasiswa agar dapat menjadi praktisi maupun akademi hukum yang berpegang teguh kepada etika profesi kita nanti. Kami dari kelompok hukum acara perdata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.